Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita Fajar Kis Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan soal-soal TKP ya teman-teman ya, yaitu dari nomor 11 sampai nomor 20 TKP atau tes kepribadian. Baiklah, langsung saja, ini dia soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, soal yang kesembilan, dan soal yang ke-10. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soal tes kepribadiannya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama atau nomor 11, sebagai ketua yang baru saja dipilih dalam organisasi yang Anda ikuti, Anda diminta untuk menyelenggarakan suatu kegiatan baru, padahal Anda belum memiliki pengalaman mengenai hal tersebut. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, Anda akan A. Minta bimbingan senior atau ketua sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut secara mandiri sebelum memulai menyusun kepanitiaan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyelenggarakan acara tersebut semampunya, toh akan dimaklumi karena baru saja menjabat. E. Menyerahkan saja semuanya pada anggota kerja yang lain karena Anda belum terbiasa menjadi ketua yang baru. Baik, di sini soalnya adalah menjadi ketua yang baru ya. Jawabannya itu adalah yang A ya, minta bimbingan senior atau ketua sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dalam menyelesaikan suatu tanggung jawab kerja pribadi yang diberikan pada Anda biasanya A. Menyelesaikan sambil mengerjakan tugas lain. B. Berusaha menyelesaikan tepat waktu. C. Menyelesaikan jika ada imbalan dalam pekerjaan tersebut. D. Meminta bantuan orang lain jika Anda tidak mampu mengerjakannya. E. Mudah menyerah jika tugas yang diberikan terlalu berat. Di sini yang positif adalah yang B ya teman-teman ya, berusaha menyelesaikan tepat waktu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebagai anggota dalam suatu rapat tahunan organisasi yang sedang membicarakan berbagai topik rencana kegiatan, sikap Anda adalah A. Ikut mengeluarkan pendapat jika situasi memungkinkan. B. Lebih baik ikut mendengarkan dan menyetujui saja. C. Mengambil bagian dari berkontribusi dalam setiap topik kegiatan. D. Akan ikut menyuarakan pendapat jika ada kegiatan yang kurang Anda sukai. E. Mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang Anda. Tuh, yang benar adalah yang C ya, mengambil bagian dan berkontribusi dalam setiap topik kegiatan. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Karena Anda hendak melanjutkan studi ke luar negeri, Anda membutuhkan tanda tangan dekan untuk surat rekomendasi Anda. Namun ternyata di ruangan dekan tengah mengobrol dengan salah satu staf dan terlihat sangat seru. Sikap Anda: A. Duduk di sekitar situ dan mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung sambil mencari kesempatan bicara. B. Meminta maaf dan menjelaskan keperluan Anda. C. Langsung berbicara untuk menjelaskan keperluan Anda. D. Menegur dekan dan segera menjelaskan keperluan Anda. E. Melihat situasi dan kondisi, jika memang tidak terlalu penting, Anda akan mengutarakan keperluan Anda. Yang sopan itu kita meminta maaf dulu baru menjelaskan keperluannya ya. Maka jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya, meminta maaf dan menjelaskan keperluan Anda. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Anda menginap di rumah teman dan mendapati teman Anda tidur dengan suara mendengkur yang keras. Dalam keadaan tersebut Anda A. Membangunkan teman Anda dan memintanya untuk tidak mendengkur. B. Menunggu beberapa saat baru kemudian dapat tertidur. C. Terjaga sampai pagi.
D. Memilih tidur di ruangan lain agar dapat tertidur. E. Dapat tidur meskipun harus beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Di sini yang menurut saya yang nilainya bagus, yang nilainya tinggi adalah yang B ya teman-teman, karena tidak mengganggu dia. Kita menunggu beberapa saat baru kemudian dapat tertidur. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ketika Anda dipercayakan untuk mengerjakan suatu tugas yang penting dan diberi kewenangan terhadapnya, Anda A. Selalu meminta bantuan rekan lain yang lebih senior agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Menyelesaikan karena telah menyanggupi untuk menerima tugas tersebut. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang. Oke, di sini jawaban yang terbaik adalah yang D ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pada akhir bulan, tagihan internet kantor mengalami lonjakan sebesar 5% dari tagihan biasanya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan banyak penggunaan internet oleh pegawai di luar keperluan kantor. Akibatnya, para pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan mencari penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya, Anda termasuk pegawai yang beberapa kali menggunakan internet untuk urusan pribadi. Respon Anda adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas internet di luar pekerjaan. B. Seharusnya kantor langsung menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. C. Mencari alasan agar tidak terlalu disalahkan oleh pihak kantor karena menggunakan internet. D. Seharusnya kantor tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan. E. Anda tidak begitu peduli, toh bukan hanya Anda yang melakukannya. Di sini kejujuran ya atau keterbukaan itu yang terbaik adalah yang A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas internet di luar pekerjaan kantor. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi koordinator kerja sebuah tim kerja di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada rekan pegawai yang lebih lama dari Anda yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak baik-baik permintaan direktur tersebut karena merasa tidak enak dengan rekan tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari rekan senior Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan rekan senior tersebut kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan segera. Di sini jawaban terbaik adalah yang B ya, teman-teman, mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran masukan dari rekan senior Anda. Oke, lanjut nomor berikutnya. Seorang staf akademik di kampus tempat Anda akan mendaftar sebagai mahasiswa menawarkan Anda kemudian untuk masuk dengan alasan persaingan yang sangat ketat. Namun Anda diminta sejumlah dana sebagai uang tanda jasa untuk memudahkan proses tersebut. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa diterima sebagai mahasiswa di kampus itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba masuk dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu karena persaingan masuk yang sangat ketat. D. Melaporkan ulah staf itu kepada bagian pelayanan kampus. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Sini jawaban terbaik adalah menolak ya. Jelas kita harus menolak tawaran itu dan mencoba masuk dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Baik, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 20. Menjelang akhir tahun, pemerintah mengumumkan bahwa mulai bulan depan akan ada kenaikan harga kebutuhan pokok besar-besaran di Indonesia, membuat Anda A. Melakukan protes dengan rekan sejawat untuk kenaikan gaji. B. Depresi berat karena penghasilan tidak mengalami kenaikan. C. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. D. Yang akan terjadi biarlah terjadi. E. Isu yang menyusahkan seperti itu tidak perlu Anda percaya. Di sini yang baik adalah berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Jadi jawabannya adalah yang C. Udah selesai 10 soal ya teman-teman ya untuk tes kepribadiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman persiapkan untuk tes CPNS dan kedinasannya.
Dan silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.